selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue flag flying high. Once a blue, always a blue. Manchester United dan Liverpool keok, hanya Chelsea penakluk Unai Emery. Chelsea tercatat menjadi satu-satunya penakluk Unai Emery di final Liga Eropa setelah Manchester United dan Liverpool kompak menderita kekalahan. Selaku pelatih, Unai Emery berhasil mengantarkan Villarreal meraih juara Liga Eropa 2020-2021. Villarreal keluar menjadi jawara dengan menumbangkan Manchester United dalam laga final yang digelar di Stadion Energiadax Rabu 26 Mei 2021 waktu setempat. Villarreal dan Manchester United bermain imbang 1-1 selama waktu normal plus perpanjangan waktu 2x15. Villarreal kini berhasil membuat sejarah dengan meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah berdirinya klub. Keberhasilan The Yellow Submarines itu pun turut menobatkan Unai Emery sebagai pelatih yang paling sukses di Liga Eropa. Dilansir dari Bola Sport dari Suauka, Unai Emery kini tercatat telah meraih 4 trofi Liga Eropa dari 5 pertandingan final yang telah ia lakoni. Catatan tersebut merupakan jumlah trofi terbanyak oleh seorang pelatih dalam sejarah kompetisi Liga Eropa. Sebelum meraihnya bersama Villarreal, Unai Emery lebih dulu memenangi Liga Eropa ketika masih membesut Sevilla. Juru taktik asal Spanyol itu hanya satu kali gagal memetik kemenangan di final Liga Eropa, yakni pada musim 2018-2019. Chelsea menjadi satu-satunya penakluk Unai Emery di partai perebutan gelar juara tersebut. Kala itu, Emery yang menukangi Arsenal harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 1-4 di Baku Olympic Stadium. Kai Havertz sebut lawan tersulit Chelsea menuju final Liga Champions. Kai Havertz merasa Atletico Madrid dan Porto adalah lawan-lawan tersulit yang dihadapi Chelsea dalam perjalanan mereka menuju final Liga Champions. Bukan Real Madrid yang dipilih Havertz, padahal Los Blancos adalah lawan Chelsea di semifinal. Di babak 16 besar, Chelsea menyingkirkan Los Rojiblancos dengan keunggulan agregat 3-0, menang 1-0 di leg pertama dan menang 2-0 di leg kedua. Di babak perempat final, Chelsea harus berjumpa dengan Porto yang menyingkirkan Juventus di babak 16 besar. Di leg pertama, pasukan Thomas Tuchel itu menang 2-0 di leg pertama, meski kalah 1-0 di leg kedua. Di semifinal, Chelsea menang agregat 3-1 atas Real Madrid dengan catatan imbang 1-1 di leg pertama, namun menang 2-0 di leg kedua. Chelsea akan menghadapi Manchester City di final Liga Champions di Porto Minggu 30 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, sebagai final kedua sesama tim Inggris dalam 3 tahun. Porto dan Atletico adalah lawan yang sulit dihadapi karena kekuatan pertahanan mereka, ujar Havertz di laman resmi klub. Mereka mengatur diri mereka di pertahanan sendiri dan menunggu Anda melakukan kesalahan. Bagi saya itu adalah pertandingan yang paling sulit. Laga favorit saya adalah leg kedua lawan Real Madrid ketika kami mencapai final. Itu bagus. Ada beberapa pertandingan yang bagus, tapi bagi saya sorotannya adalah lawan Real. Havertz kemudian memuji Tuchel yang mencapai final Liga Champions musim lalu bersama Paris Saint-Germain. Havertz yakin kepercayaan diri tim sedang tinggi jelang pertandingan final lawan The Citizen nanti. Kami mendapatkan banyak kepercayaan diri selama beberapa bulan terakhir dari hasil-hasil bagus kami dan cara bermain kami, ujar Havertz lagi. Kante dan Mendy berlatih sebelum The Blues bertolak ke Porto. Semangat persiapan Chelsea ke final Liga Champions terpacu setelah Eduardo Mendy dan N'Golo Kante ikut latihan kelompok di Cobham. Skuad The Blues terus bekerja keras dengan fokus menatap final Liga Champions melawan Manchester City Sabtu mendatang. Para pemain ingin mengakhiri musim 2020-2021 setinggi mungkin dan laga pamungkas akan digelar di Estádio do Dragão, Portugal. Tim melakukan latihan di Cobham sebagai persiapan akhir sebelum pertandingan penting menghadapi pasukan Pep Guardiola itu. Kante dan Mendy tampak dalam sesi latihan di sore setelah mereka sempat mengalami cedera akhir pekan lalu. Mason Mount dan Christian Pulisic juga mengikuti latihan. Keduanya siap mengerahkan lagi penampilan penting seperti saat semifinal melawan Real Madrid.
Usai final Liga Champions, Giroud bakal tinggalkan Chelsea dan gabung ke AC Milan. Kabar terkait masa depan Oliver Giroud bersama Chelsea menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dia diklaim menjadi salah satu pemain yang akan dilepas di musim panas 2021. Terlebih, kontraknya di Stamford Bridge juga akan selesai di akhir musim ini. Beberapa klub pun dikabarkan siap merebutkan tanda tangan Giroud. Sempat diklaim berpotensi kembali berkarir di tanah kelahirannya, Prancis. Kini menurut laporan Calcio Mercato, Giroud dikabarkan bakal mengadu nasib di Italia dan bergabung dengan AC Milan. Peluang bergabungnya Giroud ke San Siro tampaknya juga bukanlah hal yang mustahil. Pasalnya Milan diklaim sudah menemukan kesepakatan dengan perwakilan sang pemain. Ex-striker Arsenal itu juga dikabarkan sudah setuju menandatangani kontrak 2 musim dengan gaji sebesar 4 juta euro per tahun, sekaligus setelah mencari rumah di Milan. Oliver Giroud memang tak masuk dalam skema permainan Thomas Tuchel. Pemain berusia 34 tahun itu lebih sering menempati bangku cadangan dan kalah bersaing dengan rekan-rekan setimnya yang lain seperti Timo Werner atau Kai Havertz yang tak jarang ditempatkan di posisi false nine. Usai mengakhiri musim di posisi kedua, Milan memang cukup serius mempersiapkan skuad jelang musim 2021-2022. Sebelum di Giroud, mereka juga dikabarkan sudah menemukan kesepakatan untuk merekrut kiper Lille, Mike Maignan. N'Golo Kante tak suka disebut mirip dengan Claude Makelele. Kenapa? Gelandang Chelsea N'Golo Kante menegaskan bahwa dirinya bukanlah pemain yang sama seperti legenda The Blues Claude Makelele. Orang-orang terus membandingkannya dengan legenda Chelsea Claude Makelele, namun sebenarnya kedua pemain itu sangat berbeda. Makelele benar-benar menciptakan perannya sendiri, yang biasa disebut Makelele role. Dia menunggu di depan dan memantau pertahanan, menghentikan permainan dan bertahan. Meski Kante juga sangat bisa melakukan hal tersebut, dia jauh lebih bisa menyusuri lapangan ketimbang Makelele dan jika dia harus diam saja, dia akan kehilangan aset utamanya, yakni energinya yang tak terbatas. Selain itu, dengan memenangkan bola kembali di atas lapangan, Kante kerap menjadi awal serangan The Blues, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Makelele. Dan Kante sendiri juga tak berpikir bahwa dia adalah mirip dengan Makelele. Seperti yang dia jelaskan dalam wawancara terbarunya dengan UEFA, pelatih atau rekan satu tim saya mungkin mengatakan kepada saya bahwa saya mirip dengan pemain ini dan itu. Saya hanya seorang yang menonton sepak bola. Saya akan menonton pertandingan yang membuat saya tertarik, tanpa harus berfokus pada pemain yang punya posisi yang sama dengan saya, katanya. Setiap kali jeda internasional tiba, saya jelas akan menonton Prancis bermain. Dan untuk menonton orang-orang seperti Claude Makelele atau Lassana Diarra. Dalam beberapa momen saya mendapatkan inspirasi dari mereka, tapi pada akhirnya saya tidak mirip dengan mereka.